Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal TIU CPNS tentang penalaran verbal, teman-teman ya. Nah, tentu saja pada soal penalaran verbal ini seringkali muncul pada saat ujian CPNS. Oleh karena itu, teman-teman harus wajib tahu seperti apa konsep dan trik dalam menjawab soal penalaran verbal, teman-teman. Nah, seperti apa konsep dan triknya? Kita langsung saja sambil menjawab contoh soalnya, teman-teman ya. Baiklah, untuk contoh soal yang pertama, di sini kita akan membahas atau menjawab soal-soal yang berkaitan dengan soal sinonim, teman-teman ya. Nah, simbol sinonim itu sendiri disimbolkan dengan sama dengan. Jadi, sama dengan ini merupakan sinonim. Nah, kita ingin mencari apa itu sinonim. Sinonim itu persamaan kata, teman-teman ya. Persamaan kata. Itu berarti kita ingin mencari persamaan kata dari relatif. Nah, persamaan kata dari relatif itu, maka kalau relatif itu sendiri dia sesuatu yang tidak mutlak, teman-teman ya, tidak mutlak. Kalau teman-teman rajin membaca buku kamus populer ya, maka sesuatu yang tidak mutlak itu nama lainnya yaitu nisbi ya. Jadi jawabannya A. Kalau fleksibel sudah jelas salah, teman-teman ya. Kemudian kaku tidak dapat digerakkan atau tidak mudah bergerak. Kemudian pasti ini juga salah ya, karena kebalikan dari relatif apalagi mutlak. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya yang kedua, pindai ya. Kalau kita cermati, kalau di sini pindai itu biasa dalam kamus populer ya, itu maksudnya pindai itu ya adalah arti melihat dengan cermat dan lama ya. Seperti kalau kita ingin memindai barcode ya, berarti kita harus betul-betul mempertahankan posisi HP-nya dengan barcode-nya supaya bisa dicermati, tapi juga dalam jangka waktu yang lama, teman-teman ya, supaya betul-betul bisa dipindai atau scan. Nah, kata pindai dalam kamus besar bahasa Indonesia itu maksudnya adalah melihat dengan cermat dan lama ya. Itu berarti persamaan kata pindai itu adalah, kalau kita lihat dari segi definisi tadi ya, maka melihat sekilas sudah jelas salah ya. Kalau mencermati benar, kemudian kalau melirik hanya sebentar ya, berarti sudah jelas salah. Membuang apalagi, memindahkan apalagi sudah jelas salah. Berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya galat ya, itu persamaan katanya apa? Nah, kalau galat itu sendiri pasti kita ini ya, kalau kita tidak rajin membaca buku KBBI ya, maka ini galat ini merupakan sesuatu yang asing kita dengar. Nah, kalau dari galat itu sendiri artinya adalah kekeliruan ya, kekeliruan, cacat atau kesalahan. Jadi galat itu kesalahan ya, keliru ya, keliru dan kecacatan ya. Nah, itu berarti untuk persamaan katanya ya, kalau persamaan kata dari galat itu yakin tentu saja sudah jelas salah, valid ya, jelas salah juga pasti, apalagi mutlak. Jadi yang benar adalah keliru ya. Nah, selanjutnya intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini ya kita bisa pahami dari susunan katanya ya. Nah, ini intrakurikuler ini berasal dari dua suku kata ya, yaitu yang pertama intra dan yang kedua kurikuler. Nah, kalau intra itu di dalam ya. Nah, kalau kurikuler itu artinya kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa yang ada dalam kampus. Jadi intrakurikuler adalah itu artinya kegiatan siswa yang ada di sekolah ya. Jadi intra itu di dalam, kurikuler itu kegiatan siswa. Jadi intrakurikuler adalah kegiatan siswa yang ada di dalam sekolah. Itu berarti kalau jawaban A salah ya. Jawaban A salah karena tidak berhubungan, ini hanya berhubungan tempatnya saja yaitu sekolah. Kemudian B
Ini benar ya, kegiatan di sekolah. C salah, di lapangan, apalagi E. Kalau E itu adalah ekstra kurikuler ya, ekstra kurikuler ya. Selanjutnya bimbang. Ini bimbang ini sikap ya, sikap bimbang artinya tidak bisa menentukan pilihan ya, dia bimbang. Nah, kira-kira persamaan katanya yang mana ya? Kalau pasrah ini dia menerima apa adanya, fleksibel ini gampang berubah-ubah, gampang menyesuaikan ya. Kalau percaya ini sesuatu yang dia percaya ini artinya dia betul-betul tahu bahwa hal itulah yang benar ya menurut dia. Kemudian yakin berarti di sini persamaan kata dari bimbang, maka dia lebih dekat pada ragu-ragu ya, karena ragu-ragu untuk memilih, bimbang untuk memilih ya. Kalau kita buat semacam kalimatnya, bimbang untuk memilih, ragu-ragu untuk memilih, artinya sama teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, itulah pembahasan mengenai sinonim atau persamaan kata. Sekarang kita beralih pada contoh soal yang membahas tentang antonim. Nah, di sini untuk simbol antonim sendiri bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi saling berhadapan tanda panahnya ya. Akil. Nah, kalau kita selalu mendengar kata akil balik ya, akil balik. Nah, berarti kalau kata akil itu artinya berakal ya, akli, cerdik, pandai ya. Nah, itu berarti akil itu kata yang sama yaitu berakal, cerdik, pandai ya. Nah, sedangkan untuk lawan katanya ya berarti kebalikannya teman-teman ya. Nah, kalau A sudah jelas salah, B apalagi. Nah, ini C, sisa C dan D ya. Nah, kalau bodoh itu ya, kalau bodoh itu kan lawan katanya pintar. Itu berarti di sini di sini untuk bodoh ya dan pandai kan bagian dari akil ya. Nah, itu berarti jawabannya di sini adalah D ya, adalah D karena kata lemah itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan akil atau lawan kata dari akil, karena tadi akil itu adalah berakal, pandai, cerdik ya. Itu berarti persamaan katanya yaitu jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu ekspor ya, ekspor. Nah, ini lawan kata dari ekspor. Kalau ekspor itu dia keluar ya, X itu keluar ya. Kemudian kalau import itu dalam ya. Jadi ekspor itu mengeluarkan barang, import itu memasukkan barang. Berarti kalau di sini lawan katanya ekspor adalah import ya. Nah, selanjutnya rapuh. Rapuh berarti lemah ya. Lemah, gampang dia tidak berdaya. Berarti lawan kata dari rapuh ya. Kalau tegar ya, kita lihat kalau tegar itu keras, kering, kaku ya. Kemudian kalau kukuh ya, dia tidak mudah roboh atau rusak, atau persamaan kata yang lainnya yaitu teguh ya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah kukuh ya. Kalau koyak berarti bukan ya. Kalau rentan ini hampir-hampir sama dengan rapuh ya. Nah, kalau kuat ini ibaratnya tidak mudah goyah ya. Tidak mudah goyah. Kalau rapuh kan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia dia sesuatu yang mudah roboh ya, mudah roboh atau mudah rusak. Berarti jawaban yang benar di sini untuk lawan kata dari rapuh yaitu kukuh ya. Kemudian selanjutnya anggara. Anggara itu apa? Kalau anggara itu artinya buas liar ya, buas dan liar. Berarti kita mencari lawan kata dari buas
ya, atau liar ya. Nah, itu berarti di sini kalau kita lihat jinak ya sudah jelas benar ya, karena hewan buas, hewan jinak ya. Nah, kemudian kalau dari liar ya memang memiliki arti yang sama ya, tapi untuk Anggara itu sendiri lebih kepada buas ya. Nah, itu berarti lawan katanya yaitu jinak. Kalau C sudah jelas salah ya, tidak ada hubungannya tentang lawan kata dari buas. Kemudian apalagi D malu ya, tidak berhubungan ya, itu berarti jawaban yang benar adalah A, jinak. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelompok analogi ya. Kita akan membahas mengenai analogi, di mana di sini manis ya, titik 2, lidah. Nah, ini simbol titik 2 ini menunjukkan dia bagian dari soal penalaran analogi ya. Jadi penalaran verbal yang membahas tentang analogi. Kalau kita membahas analogi berarti kita akan melakukan perumpamaan ya, perumpamaan yang ada di ruas kiri kita coba samakan dengan yang ada di ruas kanan menggunakan perumpamaan yang di ruas kiri. Semisal manis lidah ya, kita buat semacam kalimat supaya lebih mudah membahasakan ya, dan bisa mudah menjawab untuk jawaban untuk soal yang ada di ruas kanan ini ya, yang akan kita cari. Manis itu manis dirasakan oleh lidah ya. Kalau kita bahasakan dengan kalimat, berarti manis itu dapat dirasakan oleh lidah. Nah, berarti jalan ya, jalan itu dapat dilakukan dengan kaki ya. Jadi ada hubungannya. Ini manis dengan jalan ya. Kemudian lidah itu adalah bagian dari bagian tubuh kita. Nah, itu berarti kaki ya, jalan itu dapat dilakukan oleh atau dapat dirasakan oleh kaki. Berarti jawabannya A. Kalau kita jembatan penyeberangan sudah jelas salah ya. Karena jalan itu, kalaupun jalan dimaksudnya adalah benda, jalanan ya, itu tidak hanya ada di jembatan penyeberangan, tapi di jalanan tempat lainnya juga ada ya. Kemudian sepatu ya, sepatu, jalan untuk sepatu ya. Saya pikir juga bisa dengan sendal ya, kita bisa jalan. Sudah jelas salah, apalagi jaring dan juga trotoar ya. Jalan itu di sampingnya ada trotoar. Kalau kita hubungkan dengan manis dan lidah, manis itu di sampingnya ada lidah, itu berarti salah ya, tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Selanjutnya piramid Mesir. Jadi kita analogikan piramid ini ya, memang letaknya ada di Mesir ya, letaknya piramid letaknya di Mesir. Berarti kita akan mencari hubungan dari piramid dan Mesir ini ya. Dan analogi yang kita gunakan adalah letaknya di ya, piramid letaknya di Mesir. Itu berarti kalau kita untuk jawaban A, Borobudur letaknya di Indonesia, ini benar ya. Kemudian candi letaknya di kota, sudah jelas salah ya, tidak selamanya letaknya di kota. Kairo letaknya di timur tengah, ini tidak ada hubungannya ya, meskipun di sini kan menunjukkan ikon ya dan negara ya. Itu berarti di sini juga ikon dan negara ya. Berarti di sini ikon Kairo ini adalah negara dan bukan bukan Timur Tengah, itu bukan ikonnya Kairo ya. Itu jadi Timur Tengah itu ada banyak ya, bukan hanya Kairo. Kemudian prasasti lingga, prasasti ada di lingga, jelas salah ya. Nah, ini kalau prasasti lingga itu ibarat penamaan ya dari prasastinya.
Kemudian E, Cina barongsai. Nah, ini juga sudah jelas salah ya, karena posisi Cinanya ada di awal ya, negaranya ya, dan barongsai itu tidak hanya ada di Cina ya. Nah, jadi bukan ikon. Kemudian jadi jawabannya di sini adalah A. Selanjutnya berudu. Berudu, dan di sini ada larva. Itu berarti di sini adalah menyantumkan adanya proses ya, atau derajat, atau bisa dibilang ini merupakan analogi derajat posisi. Kalau berudu ini berarti posisi awal ya. Berudu larva dia kalau hewan ya, semisal katak, dia berudu paling awal ya. Nah, kemudian larva juga ya, paling awal sekali dari organismenya ya, paling awal. Nah, kalau berudu itu dia kan katak muda ya. Kalau berudu itu katak muda, larva itu dia bagian dari ini ya, lanjutan atau sebelumnya dari kepompong ya. Nah, itu berarti di sini untuk jawabannya yaitu kalau kita lihat A ya, katak muda berudu ya, berudu bermetamorfosis menjadi katak muda. Larva bermetamorfosis jadi kepompong. Nah, jadi teman-teman, triknya harus bisa memberikan kalimat ya. Jadi memberikan kalimat dengan dua kata tersebut supaya kita mudah memahami dan mencari analogi selanjutnya ya, untuk yang ada di ruas kanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kelompok kata ya. Kalau kita perhatikan soalnya di sini, meskipun sebenarnya ini kalau tidak ada soal, biasanya ya tidak ada soal dari sini ya, tidak ada instruksi. Itu berarti kita hanya menelaah jawabannya ya. Di sini kan zebra, singa, harimau, kuda, jerapah ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk bagian dari yang tidak termasuk dalam kelompok kata ya, di situ kan dimaksudkan yang mana yang bukan bagian dalam kelompoknya ya. Nah, ternyata zebra, singa, harimau, dan jerapah itu dia ada di ini ya, termasuk kategori hewan liar atau tidak dipelihara ya. Kuda ini dipelihara, ada yang dipelihara ini kuda ya, umumnya ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang tidak termasuk dalam kelompok ini adalah kuda ya. Kuda jarang ditemukan di alam liar. Kalau zebra, singa, harimau, dan jerapah itu ada ya. Nah, selanjutnya di sini tembaga, seng, kuningan, aluminium, iron atau iron. Nah, di sini yang kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya, tembaga, seng, aluminium, dan besi itu merupakan ciri jenis-jenis logam ya, jenis-jenis logam. Nah, sedangkan kuningan ini adalah campuran logam antara tembaga dengan seng ya. Nah, itu berarti jawaban yang benar adalah kuningan karena tidak termasuk dalam kelompok logam ya. Nah, jadi selanjutnya pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Yang tidak termasuk di sini kalau kita perhatikan Januari, Mei, Juli, Agustus, November. Ternyata ini nama-nama bulan ya. Nama-nama bulan, tapi kalau kita perhatikan ya, semua ada beberapa bulan atau yang ada di sini memiliki kelompok hari sebanyak 31 hari ya. 31 hari, tapi ternyata bulan November ini ya itu hanya memiliki 30 hari ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi Januari, Mei, Juli, Agustus adalah bulan yang memiliki atau kelompok bulan yang memiliki hari sebanyak 31 ya. Nah, selanjutnya di sini ada kecubung, ruby, marmer, safir ya. Kemudian oval. Jadi kecubung, ruby, marmer, safir, dan oval ya.
Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, untuk setiap bendanya, kecubung ya, ruby, safir, opal itu adalah kelompok batu mulia ya, kelompok batu mulia. Sedangkan marmer ini dia merupakan batu untuk pahatan dan konstruksi. Jadi jawaban yang salah, yang tidak termasuk dalam kelompok ya batu mulia adalah marmer, teman-teman. Jadi jawabannya C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk soal TIU CPNS yang merupakan bagian dari penalaran verbal. Jadi pada penalaran verbal itu ada sinonim, antonim, kemudian ada kelompok kata, kemudian ada analogi ya. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.